Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Blastapa Singke. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Objek Linguistik Bahasa. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa menyimpan sejumlah problem atau persoalan yang harus dikaji dan dijawab oleh para ahli bahasa. Setiap problem kebahasaan pada akhirnya melahirkan disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Jawa, contohnya bahasa, yang bermakna tutur kata, etika, unggah-unggah. Selanjutnya Indonesia, contohnya bahasa, yang bermakna identitas pribadi, alat interaksi. Selanjutnya Belanda, contohnya taal, yang bermakna berbicara. Inggris, contohnya language, yang bermakna human speech, sistem tuturan manusia. Jepang, kokugo, yang maknanya ungkapan batin. Arab, lugotun, yang bermakna bertutur ucapan. Bahasa adalah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi manusia. Lanjut, pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Untuk jelasnya, coba perhatikan pemakaian kata bahasa dalam kalimat-kalimat berikut. Dika belajar bahasa Inggris. Nita belajar bahasa Jepang. Manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. Lanjut. Hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa itu. Kata bahasa pada kalimat pertama tadi jelas menunjukkan pada bahasa tertentu. Pada kalimat dua tadi menunjukkan bahasa pada umumnya. Dan kalimat ketiga tadi yang terakhir, bahasa berarti sopan santun. Itulah makna atau pengertian dari kalimat-kalimat tadi. Kita lanjutkan. Parol merupakan objek konkret karena parol itu berwujud ujaran nyata. Lanjut. Long merupakan objek yang abstrak karena long itu berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Selanjutnya, longer merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah parol itu, karena parol itulah yang berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian terhadap parol dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah suatu long. Dan dari kajian terhadap long ini akan diperoleh kaidah-kaidah longer, kaidah bahasa secara universal. Lanjut, hakikat bahasa, ciri atau sifat bahasa. Ciri atau sifat bahasa itu terdapat 13, yaitu sebuah sistem. Yang kedua, berwujud lambang. Yang ketiga, berupa bunyi. Yang keempat, bersifat arbitrer. Yang kelima, bermakna. Yang keenam, bersifat konvensional. Yang ketujuh, bersifat unik. Yang kedelapan, bersifat universal. Yang kesembilan, bersifat produktif. Yang kesepuluh, bervariasi. Yang ke-11 bersifat dinamis. Yang ke-12 berfungsi sebagai alat interaksi sosial. Dan yang ke-13 identitas penuturnya. Lanjut, bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang berbentuk suatu keseluruhan
yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya berhubungan secara fungsional. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Kucing itu melompat ke meja. Kucinglah melompat itu meja ke. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. Sistemis artinya bahasa itu bukan sistem tunggal, tetapi juga dari subsistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik yang tersusun secara hierarkial. Artinya, subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lain. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar. Bendera kita sang merah putih. Sering dikatakan warna merah, lambang keberanian, dan putih lambang kesucian. Jadi, apa itu lambang? Seorang Ernst Cassirer, sarjana dan filosof, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol, animal symbolicum. Satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang. Kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning, jadi dalam bentuk benda. Dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, jadi dalam bentuk gambar. Maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbitrer. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi adalah bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk bunyi bahasa. Bahasa itu bermakna sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa berwujud bunyi kuda. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Saya lanjutkan. Bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Maksud dari istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya, antara kuda dengan yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Kuda bukan aduk atau akut. Bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang, bunyi, dan yang dilambangkan bersifat arbitrer.
tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai yang secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semuanya harus mematuhinya. Jadi, kalau kearbitreran bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, maka kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkan. Lanjut, bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda, produksi. Artinya, produktif adalah bentuk hasilnya, atau lebih tepat, terus-menerus menghasilkan. Umpamanya, kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia, huruf A, I, K, dan T, maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan kesatuan-satuan bahasa. Lanjut, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna kata itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat.